Kalau salah satunya tidak paham jadinya aneh. Misalkan, wah kamu bakal dilaknat oleh malaikat sepanjang malam. Kan hadisnya begitu. Hadisnya kan dilaknat malaikat. Kan horor ya. Kalau dilaknat malaikat kan horor. Dilaknat malaikat sudah orang lain dilaknat malah malaikat. Jadi kan masalah ini. Makanya perlu dikomunikasikan tentang bagaimana. Artinya Nabi sangat aware, sangat santai ketika menghadapi penolakan dari istri. Dia selesai. Tapi bukan maksa itu, masya Allah. Jadi santai saja. Kalau ada suami tukang maksa, harus ngaji tentang sejarah Nabi. Kapan Nabi maksa istrinya? Hadirin ikhwan rahimakumullah, walaupun para asatidz lebih cenderung untuk taat saja, ngapain kayak tinggalin semua. Padahal dalam konteks dalilnya tidak seperti itu. Dibutuhkan saling memahami satu sama lain. Dibutuhkan komunikasi satu sama lain untuk menemukan satu komitmen yang pas gitu. Ini jangan ada jalan komunikasi, jalan ngobrol, jalan bahas masalah itu. Akhirnya kita selalu terpaksa, kita selalu asal-asalan melayani. Nah, Sofia kenapa kok tidak mau? Karena khawatir tidak sempurna, tidak maksimal. Malah nanti jadi kurang nyaman nantinya. Itu poinnya kalau Sofia. Supaya saya all lah gitu, maksimal nih gitu, ngurusin Nabi, ya nanti aja lah, jangan sekarang gitu. Pokoknya kalau nanti mah wah gitu, kalau sekarang mah ya gitu aja. Gitu maksudnya. Jadi ini perlu dikomunikasikan, disampaikan. Dan Nabi santai saja menghadapi, oh iya udah, betul kalau begitu memang yang diharapkan oleh suami ya kesempurnaan itu. Nah hadirin ikhwan rahimakumullah. Maka banyak ungkapan para asatidz, para ulama untuk membahagiakan suami kan simpel saja ya, bahagiakan di makanannya, bahagiakan di matanya, bahagiakan di ranjangnya, selesai. Urusan makan, tandangan, sama urusan kasurnya itu selesai sudah. Laki-laki kan begitu pada umumnya. Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW juga pernah beraktivitas sebagaimana aktivitas suami-suami pada umumnya. Makanya ada ponakannya Aisyah radhiyallahu anha nanya, wahai Ummul Mukminin Aisyah, Nabi kalau di rumah seperti apa? Seperti bagaimana? Jadi jelas oleh Aisyah ya, Nabi sama aja. Kalau istrinya lagi kerja bantuin, istrinya lagi apa bantuin, istrinya lagi sibuk, Nabi harus melakukan sesuatu, dia nggak akan nyuruh istrinya yang lagi sibuk, dia lakukan sendiri. Sekarang istrinya lagi cuci, istrinya lagi apa gitu. Nabi jahit baju. Kan aktivitas menjahit baju itu bukan pekerjaan laki-laki pada umumnya ya. Karena menjahit itu di zaman Nabi tidak menjadi aktivitas para bapak-bapak, itu aktivitas ibu-ibu. Tapi ketika Aisyah sedang sibuk ya Nabi yang jahit, nutupin lubang baju supaya tidak bolong. Atau benerin sendal, itu Nabi lakukan sendiri. Akhirnya Nabi punya satu format sama pada umumnya. Di rumah pun sama. Dan Nabi punya waktu untuk membantu kegiatan atau pekerjaan rumah tangga. Nabi SAW seperti itu. Nah hadirin rahimahullah, semua perangkat ini tidak dalam rangka membuat kita punya pemahaman tapi punya kekurangan. Justru untuk mengajarkan bahwa kita semua bahwa Nabi juga sangat manusiawi ketika dia berumah tangga. Jadi ada ruang-ruang serunya, ada ruang-ruang sedihnya, ada ruang-ruang keselnya, ya sama lah. Sebagaimana rumah tangga kita yang banyak rasanya. Kemarin senyum, sekarang berantem, besok lagi begitu lah. Kemarin ngobrolnya, sekarang ngobrolnya santai, sama saja lah. Nabi juga mengalami fase-fase dan proses-proses tadi. Sekali lagi, supaya kita punya banyak contoh bagaimana mengelola rumah tangga. Nah hadirin rahimahumullah, saya ingin hadirkan satu sosok, satu tokoh istri Nabi SAW yang bernama Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Ini sudah disampaikan? Saya lupa lagi siapa yang sudah disampaikan sudah dulu. Kemarin sudah Khadijah, Aisyah. Berarti Zainab belum ya. Nah, saya mulai dari Zainab. Walaupun Zainab sebenarnya dinikahi oleh Nabi agak belakangan. Cuma kisah ini agak menarik. Dalam Al-Quran ada nama sahabat yang Allah Azza wa Jalla sebut, langsung namanya disebut.
Kan Nabi itu dekat dengan Abu Bakar, tapi di Quran nggak ada nama Abu Bakar. Nabi dekat dengan Umar, nggak ada satupun ayat di Quran yang menyebutkan nama Umar. Ada satu sahabat yang namanya disebut oleh Al-Quran. Ada yang tahu siapa? Namanya Zaid. Zaid itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla langsung di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 30. Ini hanya satu-satunya sahabat, karena ada sahabat yang lain yang disebut namanya, kecuali Zaid bin Haritha. Boleh dicek dalam surat Al-Ahzab ayat ke-30. Surat ke-9 Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-37. Boleh diterjemahkan? 37 ya Ustaz? Panjang ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ini ada beberapa pelajaran untuk kita belajar sedikit dulu. Pertama, Nabi itu bilang kepada Zaid, pernyataan Nabi itu, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Kata Nabi kepada Zaid, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi, dan kau menyimpan, merahasiakan informasi yang Allah berikan. Maksudnya gini, sebelum Nabi bilang amsik alaika zaujaka wattaqillah, itu Allah sudah kasih tahu ke Nabi Muhammad bahwa Zaid akan cerai dengan istrinya, dan kalau sudah cerai kamu akan menikahinya. Itu Nabi sudah dikasih tahu. Saya ulangi, jadi Nabi sudah tahu bahwa Allah akan satu, membuat Zaid itu bercerai. Yang kedua, Nabi akan disuruh menikahi Zaid. Itu sudah tahu. Tapi kalau pas ketemu dengan Zaid, ucapan Nabi bukan yang bercerai. Kata Nabi, amsik alaika zaujak, pertahankan istri. Padahal Nabi sudah dikasih tahu itu bakal bercerai, dan nanti bakal dinikahi oleh Nabi istrinya, mantan istrinya. Jadi ibu bisa bayangkan, Nabi sudah dapat wahyu dari Allah, tapi Nabi harus bilang ke Zaid, amsik alaika zaujak, pertahankan istrimu. Itu kan menurut saya gimana ya? Jadi ada satu pertimbangan yang Nabi pikirkan. Kenapa Nabi tidak bilang, Zaid, sebetulnya kamu bakal cerai dengan istri kamu. Nah setelah cerai, istri kamu nanti bakal saya nikahi. Kan bisa aja bilang begitu. Karena memang begitu perintah dan informasi yang Allah berikannya. Tapi Nabi tidak bilang. Alasan utamanya adalah salah satunya watahsya nasa, dan karena kau takut sama. Jadi Nabi juga memikirkan marwah, memikirkan image dulu. Karena kalau Nabi sudah dapat perintah begitu, ya langsung jadi di sini. Allah nyuruh kamu cerai. Nanti setelah kamu cerai, 3 bulan kemudian selesai masa iddahnya, saya bakal nikahi. Kan begitu aja, itu simpel ya. Tapi Nabi mikir, kalau saya nikahin mantan anak angkat saya, apa kata dunia? Apa kata netizen nanti?
Karena netizen itu ngomongnya itu Luar biasa. ya, ada. netizen Quraisy. Itu kalau saya lakukan apa kata orang-orang Quraisy, yang suka saja, yang benci udah pasti Bu. Yang suka saja jangan-jangan bisa benci nih Wah. Jadi Nabi gak ada wanita lain lah. Masa bekas anak angkat juga disikat gitu. Nah hadirin ikhwatin rahimahullah, kan bisa jadi omongannya begitu-begitu. Nah Nabi mikirin itu, aduh gimana? Makanya setiap ketemu saya, pertahankan istrimu. Padahal Allah sudah kasih informasi itu bakal cerai, dan setelah cerai nanti bakal Nabi nikahin. Dan ternyata memang betul cerai, dan asbab perceraiannya bukan karena Nabi yang yang menampakkan keinginannya, bukan. Jadi saya tidak tahu kalau Nabi punya hasrat kepada bukan punya hasrat. Saya tidak tahu kalau Nabi dapat perintah dari Allah untuk menikahi Zainab. Saya tidak tahu. Sehingga perceraiannya pun natural dan normal, tidak ada pihak apa-apa. Kenapa kok terjadi perceraian? Perbedaan kapasitas antara Zaid dengan Zainab itu yang bikin cekcok. Akhirnya jadi bikin perceraian. Mohon maaf bisa aku sampaikan, Zaid ini bukan bangsawan, sedangkan Zainab binti Jahsy seorang bangsawan. Terus kenapa mau dinikahkan dengan Zaid kalau memang Zaid bukan bangsawan? Karena yang minta melamar Zainab binti Jahsy adalah Nabi. Nabi yang melamar Zainab untuk Zaid. Nah karena lihat nabinya, waduh, ditolak masalah. Gak ditolak ya masalah. Nikahnya sama dia. Tapi karena berangkat sama Nabi, nikahlah dengan Zainab. Itu dicoba dicocok-cocokkan lah di awal pernikahan, memang gak bisa cocok. Maka pentingnya satu kufu dalam pernikahan antara suami dan istri. Ini mohon maaf, saya punya teman, ini asli teman, itu digugat cerai oleh istrinya. Setelah istrinya jadi penulis buku. Setelah istrinya jadi penulis buku, banyak buku yang sudah diterbitkan. Rata-rata bukunya buku cerpen, buku-buku tentang edukasi sederhana gitu. Suaminya hanya guru SD. Mungkin sudah tidak lagi cocok. Gak selevel. Digugat cerai, sudah nggak selevel. Sampai akhirnya teman saya pindah ke Bandung. Saya tanya kenapa pindah ke Bandung? Saya sakit. Pernah itu beliau naik motor, istrinya baru keluar dari ngajar di satu lembaga. Itu tatap-tatapan. Dan sudah lewat, teman saya nangis. Nangis. Yang laki-laki nangis. Nah, saya pagi saya di jalan salewat, terus saya curi, kan teman saya. Jadi kesimpulannya kan sudah beda level. Ini bukan berarti akan semua seperti itu, enggak juga. Ada beberapa istri yang suaminya biasa saja, tapi dia bisa menerima banyak seperti itu. Ya mungkin belajar dari banyak cerita atau banyak riwayat. Tapi yang saya temukan, ya kasusnya begitu. Nah termasuk Zainab sama Zaid. Ini gak cocok terus, pokoknya beda kapasitas, beda intelektual, segala macam beda lah itu. Akhirnya tidak menemukan chemistry. Setelah tidak ketemu chemistry, akhirnya ujung-ujungnya adalah cekcok satu, cekcok dua, berantem lagi. Sampai kata Zaid, Rasul perintahkan saya bertahan, tapi saya sudah tidak sanggup. Saya ingin bercerai. Kata Nabi, terserah kamu, diceraikan. Setelah diceraikan, tanpa ada infiltrasi dari siapapun, tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa Zaid tahu bahwa Allah memerintahkan Nabi menikahi mantan istrinya, tanpa itu semua. Kemudian setelah selang berapa lama dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masa idah selesai baru dinikahi. Zaid baru tahu, oh ternyata memang harus seperti ini jalannya. Bahwa Nabi harus menikahkan saya dengan Zainab, suatu saat bercerai, setelah bercerai Nabi menikahi Zainab. Harus begitu memang. Sampai hadirin ikhwan rahimahumullah, akhirnya Zaid oleh Nabi dinikahkan dengan babysitter kalau bahasa sekarang itu namanya Ummu Aiman.
Berarti kalau babysitter itu bukan babysitter orang lain, babysitternya Nabi. Namanya Ummu Aiman. Berarti usianya lebih tua lebih muda. Umur ya tua ya. Ummu Aiman itu dulu hamba sayanya Aminah. Jadi Aminah punya hamba saya namanya Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman inilah yang diajak oleh Aminah bersama dengan Nabi Muhammad untuk ziarah ke kuburan Abdullah. Ya. Ke kuburan Abdullah, selesai ziarah, pulang lagi bertiga. Aminah meninggal di Abwa. Maka yang pulang ke kota Mekah cuma berdua, Nabi dengan babysitter yang bernama Ummu. Akhirnya dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Nah, jadi kekhawatiran rahimakumullah. Jadi persoalan satu kufu itu akhirnya memang terasa. Waktu Nabi menikahi Ummu Aiman itu harmonis karena satu kufu. Jadi Ummu Aiman tidak merasa lebih tinggi daripada Zaid bin Harithah karena sama-sama mantan hamba gitu. Seleting. Beda dengan Zainab, jomplang. Jomplang mungkin kalau bahasa sekarang istrinya Susalita. Suaminya bukan. Istrinya Susalita. Kalau arisan tuh udah pakai berlian tuh arisannya. Kalau saya di masjid gimana? Nah itu nggak ketemu itu susah itu ketemu. Akhirnya cerai. Nggak kuat. Hadirin khadimin rahimakumullah. Pelajarannya adalah Nabi juga tetap menjaga marwah, menjaga nama baik, menjaga omongan orang supaya orang tidak ngomong macam-macam. Dan Nabi sering menahan satu keputusan dalam rangka menjaga marwah itu pernah dan sering. Contoh, Nabi pernah menunda membunuh seseorang karena Nabi khawatir orang-orang akan ngomong Muhammad telah membunuh umatnya. Ada orang munafik ngomongin Nabi, Umar maju, kata Umar, Rasul perlu saya bunuh orang ini. Kata Nabi, jangan Umar, jangan sampai ada orang yang ngomong Muhammad membunuh umatnya. Jadi Nabi tahan itu demi menjaga marwah, menjaga image, menjaga nama baiknya. Contoh lain, Ka'bah itu bentuknya balok. Kemudian karena kekurangan modal, akhirnya jadinya kubus. Nah, yang sisanya ini dibikin lingkaran pakai batu, sehingga dikenal dengan Hijr Ismail. Sebetulnya balok, cuman karena tidak cukup biayanya, jadinya kubus. Sisanya dikasih batu melingkar. Sampai sekarang kan bawahnya begitu. Harusnya itu jadi balok lagi. Dan Nabi pernah sampaikan dalam sebuah hadis, kata Nabi, wahai Aisyah, sebetulnya saya ingin membangun Ka'bah sebagaimana bangunan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana memasukkan Hijr Ismail menjadi bagian Ka'bah. Kata Nabi, kata Aisyah, ya sudah Rasul lakukan saja, kan Rasul sudah menaklukkan Mekah. Mekah sudah milik kau, wahai Rasul, lakukan saja. Jawaban Nabi, kalau bukan karena umatmu atau rakyatmu atau masyarakatmu itu baru masuk Islam, saya tahu. Cuma maksudnya mereka baru masuk Islam. Nah sayangnya setelah Nabi menyampaikan hadis itu di tahun ke-8, tahun ke-11 Nabi keburu wafat. Mungkin kalau Nabi masih hidup di tahun 30, mungkin dibangun Ka'bah balok tuh jadi. Di mana Hijr Ismail dimasukin menjadi bagian dalam Ka'bah. Nah hadirin kepada lagi Pak, jadi Nabi tetap menjaga marwah itu, jaga image itu. Maka mohon izin Bapak Ibu semuanya, bapak-bapak itu atau laki-laki itu sangat kental sekali dengan harga diri. Jadi jangan pernah ganggu harga diri mereka, karena Nabi pun punya satu harga diri yang beliau harus jaga itu. Tentang nama baik, tentang stigma dari orang, tentang statement dari orang itu dijaga betul kan Nabi. Karena kan secara umum laki-laki begitu. Saya kemarin ngobrol bersama teman saya orang Madura.